Selamat sore semuanya. Apa kabar? Selamat sore Tasya. Walaupun kayaknya lagi pandemi seperti ini, senang sekali bisa ketemu dan melihat eh, teman-teman semua yang sangat berminat kelihatannya dengan topik yang hari ini akan saya bahas bersama dengan Ibu Bunga. Ibu Bunga Kamase Kobong merupakan pelaksana harian dari Yayasan Sobat Peduli. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan ilmu yang mungkin belum pernah nih kita dengar sebelumnya. Ada kasus-kasus yang secara spesifik kasus kekerasan yang mungkin ada di sekitar kita, tapi mungkin tidak tidak kita hadapi secara langsung. Dan di sini Bu Bunga menghadapinya secara langsung seringkali membantu banyak para penyintas yang mengalami kekerasan. Oke, nah sebelum kita masuk ke ke kegiatan kita hari ini, jadi kita ada hari ini ada beberapa orang juga yang ingin join dari Zoom. Jadi kita agak nanti mungkin saya agak menatap ke sini dan ke sini ya. Jadi ada beberapa orang yang minta dibuatkan link Zoom-nya, maka kita buatkan supaya kita bisa sama-sama mengakomodir semua orang. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih. Um, Mungkin ada yang belum kenal dengan Sobat Peduli. Kita kenalan dengan Sobat Pedulinya dulu ya. Sobat Peduli itu adalah sebuah yayasan yang bergerak uh, di bidang yang membantu menangani para penyintas yang mengalami kekerasan, baik untuk anak maupun juga untuk perempuan. Lalu hari ini kita kedatangan nih pelaksana hariannya Sobat Peduli. Ada Ibu Kamase Kobong, Ibu Bunga, kita sering panggilnya Ibu Bunga. Ada juga yang suka manggil Ibu Kama ya, Ibu. Nah, Betul, tapi kita betul. kayaknya lebih sering ketemunya Ibu Bunga. Nah, Ibu Bunga, sebelum saya minta Ibu memperkenalkan diri lebih dalam lagi, saya kenal Ibu Bunga ketika kita bersama-sama membantu anak-anak yang menghadapi kasus kekerasan secara seksual waktu itu. Jadi banyak pendampingan yang kita lakukan dan kemungkinan lebih banyak di daerah Indonesia bagian timur ya Ibu ya, yang kita bantu untuk mereka bisa lebih pulih lagi secara psikis. Nah, sekarang saya minta Ibu Bunga untuk memperkenalkan diri lebih lanjut lagi. Ibu Bunga, sebelum perkenalan, sehat Bu? Sehat, makasih Tasya. Oke, coba Ibu kenalkan dulu Ibu gimana nih kesehariannya sebagai seorang konselor dan juga trainer ya di Sobat Peduli. Oke, makasih Tasya. Selamat sore semuanya. Senang sekali bisa bergabung bersama-sama ya, kita ngobrol bareng sore ini. Tadi Tasya udah bilang nama saya Bunga. Saya sehari-hari bersama-sama dengan Sobat Peduli sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu. Jadi keseharian saya adalah bersama para korban kekerasan, segala macam bentuk kekerasan, laki perempuan, anak dewasa, itu yang menjadi keseharian saya. Selain itu, karena juga sebagai trainer, makanya Tasya adalah teman traveling saya. Travelingnya bukan buat jalan-jalan, Ya tapi benar. walaupun cuci mata juga ya Tasya ya, cuman Iya. travelingnya untuk pelatihan-pelatihan dan untuk penanganan-penanganan kasus yang berada di luar Jakarta. Dan ternyata emang dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia keadaan apalagi sekarang selama masa pandemi nggak lebih baik, dan ini tantangan yang besar banget bukan hanya bagi para pendamping tetapi juga para korban. Kenapa? Karena kita lagi lockdown ya, kita lagi PSBB, jadi banyak banget yang terbatas. Kita sangat bersyukur bahwa media seperti ini ada IG Live, ada Zoom, ada Google Meet, ada macam-macam, di mana akhirnya kita bisa, walaupun beda sih ya Tasya ya, Iya. teman-teman semua beda banget, cuman paling nggak kita bisa ketemu orang, paling nggak kita bisa tatap muka deh, walaupun cuman secara virtual. Nah, itu kurang lebihnya.
Oke, terima kasih Bu Bunga sudah memperkenalkan diri. Jadi emang kayaknya tantangan di masa pandemi ini tuh kayak lebih double gitu ya Bu Ya, dibandingkan dengan masa sebelumnya, sehingga mungkin ada apa namanya tekanan yang membuat jadinya beberapa orang-orang melakukan kekerasan gitu ya. Bisa saja itu memunculkan kekerasan. Nah, topik kita hari ini tidak jauh-jauh tentang kekerasan, tapi apa namanya kita bawanya agak santai aja ya. Jadi nanti jangan jadi stres, tapi kita berharap ini bisa jadi saluran buat teman-teman semua bisa mendapatkan insight bagaimana caranya menguatkan diri jika memang mengalami kekerasan atau mungkin malah jadi pelaku kekerasan. Nah, pasti kita bisa belajar nanti mengambil insight sesuatu yang akan bisa digunakan di kehidupan kita ya. Nah, tema kita hari ini adalah terluka karena kekerasan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi, saya punya pertanyaan nih sama Ibu Bunga, kan semua orang pasti bisa terluka ya Bu ya? Ya, hewan aja benar, bisa terluka kan? Mungkin benar, kalau kita benar. tendang gitu dia nggak akan kembali lagi gitu. Nah, apalagi manusia gitu, dia pasti bisa terluka. Nah, kira-kira apa sih alasannya atau kenapa orang itu bisa terluka gitu? Apa yang menyebabkan orang bisa terluka? Gimana itu Bu? Oke. Nah, terluka itu macam-macam Tasya ya. Jadi yang pertama orang terluka itu bisa tubuhnya, bisa kulitnya, Hmm. ya, secara fisik. Tetapi orang juga terluka bisa batinnya, bisa hatinya, bisa mentalnya. Orang terluka juga bisa seksualitasnya terluka. Dan orang terluka juga bisa karena diabaikan, jadi nggak dikasih makan, mestinya dia sekolah lalu nggak disekolahin sama orang tua, mestinya dia butuh banget kasih sayang, tetapi dia nggak mendapatkan itu. Nah, jadi terluka itu menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Dan wujudnya, kalau yang luka fisik itu bisa kelihatan, dia benjol, dia berdarah, dia robek gitu ya, tubuhnya koyak. Tetapi luka itu juga bisa nggak kelihatan karena yang menyebabkan itu juga nggak kelihatan. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Jadi lukanya ada justru yang ngerinya terus terang sekarang ini ada lebih banyak yang nggak kelihatan luka itu Tasya. Hmm. Jadi kalau misalnya dilihat di tubuh gitu ya, kita pakai analogi tubuh, kita Oke, okay. lukanya tuh kayak di organ dalam gitu, yang kita nggak bisa lihat, tahu-tahu pada suatu hari ada penyakit gitu yang muncul gitu ya, Bu ya. Betul, betul. Nah, itu yang Karena malah luka lebih itu berbahaya. saya sih bilangnya gini, sederhananya, kita keiris pisau, kalau luka itu Mm-mm. sembuh, dia akan sembuh. Tetapi ada Hmm. bentuk luka lain lagi yang karena dia nggak kelihatan nih, ada di dalam. Jadi luka itu dibawa terus. Ketika luka-luka semua itu udah numpuk-numpuk, apalagi dibawa sampai dewasa, apalagi tidak ditangani atau nggak dikenali sebagai luka karena dianggap itu biasa kok, cuman segitu, masa sih lebay lu ya. Jadi Hmm. nggak dikenali sebagai luka. Lalu kemudian ternyata itu mengakibatkan hal-hal yang lain. Ada banyak hal lain yang bisa disebabkan oleh Hmm. luka yang nggak disembuhkan. Oke, mungkin juga kayak anggapan, semua orang mengalami itu gitu. Nah, itu juga kan membuat dia semakin kayak dilupakan gitu ya lukanya itu ya, Bu ya. Betul, betul. Nah, kalau gitu emangnya seberapa parah sih Bu luka itu bisa merusak kehidupan seseorang gitu. Jadi apa sih dampaknya luka itu? Nah, sebenarnya parah banget karena satu hal yang harus kita sadari, kita ini orang Indonesia yang sukunya macam-macam, ya. Dan nilai-nilai budaya kita itu mengharuskan kita untuk menjunjung baik harkat dan martabat keluarga. Hmm. Jadi seberapapun sakitnya, oke, kalau misalnya lukanya lukanya robek gitu ya, atau harus dijahit atau harus ya cukup pakai betadin aja gitu. Paling nggak itu kan orang lihat. Tapi kalau Ya, lukanya di dalam kan orang nggak lihat, orang luar nggak tahu. betul. Nah, apalagi kita punya beban, kita punya tanggung jawab untuk melindungi nama baik keluarga. Jadi Hmm. kita nggak boleh nih ngomongin gue sakit banget, gue terluka banget.
ketika luka-luka itu menumpuk, mulai deh yang paling ringan, orang bisa mulai stres. Setelah Hmm. perasaan sangat tertekan, lalu dia nggak berani untuk ngobrol sama siapa-siapa, atau dia nggak punya kebiasaan nulis diary. Sebenarnya nulis diary itu bagus banget, tapi susah Pengeluaran juga ya. kalau diary, susahnya kalau diarynya ketangkap, kebuka sama orang lain kan nggak lucu juga gitu ya. Nah, tapi artinya kalau itu numpuk-numpuk terus lalu bisa jadi depresi. Setelah depresi lalu apa? Bahkan ada yang bisa sampai jiwanya terganggu karena lukanya nggak diobatin. Karena lukanya nggak ditolong dan dia nggak pernah bisa bicara sama siapapun. Gitu. Hmm. Jadi segitu Dan parahnya ya. banyak dan banyak korban yang akhirnya memakai cara dia sendiri yang menurut dia, ah gue mau bikin gini aja deh, yang penting persoalannya selesai. Padahal Hmm. persoalannya nggak selesai. Gitu. Betul. Iya, jadi luka itu benar-benar bisa kalau tidak ditangani ya Bu ya, kalau tidak Mm-mm. benar-benar dibantu untuk dipulihkan, itu bisa berdampak yang cukup parah tadi ya, bahkan Betul, ada betul. mungkin pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup juga bisa ya Iya, Bu ya. dan itu Itu makin bisa banyak mengakibatkan. sekarang. Terus terang teman-teman, Hmm. selama masa pandemi ini, saya menerima satu kasus yang sudah suicidal, yang sudah terpikir untuk mengakhiri hidup. Jadi dia tuh bilang Hmm. kalau dia sudah sempat terpikir untuk lompat di tebing. Hmm. Aduh, oke. Jadi saya bilang jangan dong, kita ngobrol dong, ada apa sebenarnya? Lalu dia mulai bercerita gitu. Oke. Jadi kalau sampai sampai separah itu Ibu luka itu bisa terjadi pada seseorang dampaknya, emangnya siapa Mm-mm. aja Bu orang-orang yang bisa melukai kita? Mungkin apakah orang-orang yang jauh dari kita atau siapa Bu kira-kira? Nah, ini dia. Ini yang sering disalahpahami orang. Orang berpikir bahwa yang nyakitin itu orang yang kita nggak kenal, orang yang jauh, orang yang mungkin hanya ketemu sekali. No. Yang nyakitin kita adalah orang-orang dekat. Ya, mulai dari Hmm. temen yang suka ngejek, mulai dari guru yang suka menghukum tanpa memberikan kesempatan untuk membela diri, orang tua, kakak, pimpinan, orang yang badannya lebih besar, artinya karena dia lebih kuat kalau dalam pertemanan ya. Bahkan pacar juga melakukan kekerasan yang menimbulkan luka. Jadi sebenarnya orang-orang yang dekat banget pada diri kita, yang kita kenal sangat baik. Bahkan ada paman, ada kakek. Nah, kenapa luka itu kemudian menjadi berat? Karena orang-orang ini, kakak, paman, kakek, bahkan ayah, guru, teman baik kita, pacar kita, itu adalah orang-orang yang kita sayang. Orang-orang yang kedua kita tahu benar, kita yakin benar, ah nggak mungkin dia lakuin itu, dia kan sayang gua, dia kan baik, nggak mungkin dia lakukan itu. Dan kalaupun dia sudah pernah lakukan itu, dia akan minta maaf. Lalu kemudian kita bilang, kalau Tuhan aja yang maha kuasa aja begitu maaf, emang gue siapa nggak mau memaafkan? Lalu itu terus menerus terjadi. Nah, semakin dekat hubungan seseorang dengan orang yang melukai dia, lukanya itu akan semakin dalam dan semakin butuh waktu lama. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sangat tergantung banyak hal. Sangat tergantung apa aja yang udah dilakuin, sangat tergantung sudah berapa lama itu terjadi, sangat tergantung kekuatan dia sendiri sebagai individu, sebagai pribadi, itu seperti apa, ada nggak orang yang nolong dia, ada nggak orang yang bisa dia percaya untuk curhat, itu semua menjadi hal-hal yang akan menentukan seberapa cepat orang itu bisa sembuh. Oke, jadi justru malah orang-orang terdekatlah yang paling bisa Orang-orang menimbulkan terdekat. luka paling dalam justru ya Bu ya. Exactly. Ya, Nah, jadi ya. berarti kalau misalnya nih kan suka ada orang yang bilang sebenarnya sih kita orang tua seringkali bilang ke anak-anak kita stranger danger gitu. Kita suka kasih tahu Mm. ke anak-anak hati-hati sama orang asing gitu. Nah, Mm-mm, itu mm-mm. bagaimana Bu? Kan mungkin kita juga sebenarnya ingin supaya anak-anak kita juga nggak apa namanya nggak gampang
kenal dengan orang yang terlalu yang tidak dikenalnya gitu, nggak gampang dekat dengan orang yang tidak dikenalnya dan tidak gampang percaya gitu. Nah, apakah juga kita juga perlu aware dengan orang-orang yang kita nggak kenal, atau mungkin kadang-kadang ada mitos juga katanya, oh yang mukanya serem itu apa namanya potensial menimbulkan kekerasan gitu. Jadi ternyata Yang mukanya kayaknya itu sangar, yang terpatahkan mukanya ya. yang pakai kumis, yuk gitu kan Iya, ya, jadi yang kayaknya badannya kalau gede gitu. itu gambaran yang kita selalu ada di pikiran kita, yang melakukan kekerasan adalah orang-orang yang mukanya sangar gitu, terus juga apa justru ada di dekat kita gitu ya Bu ya. Uh, Sebenarnya korban tuh nggak bisa ketahuan dari luar. Jadi kita nggak bisa ngelihat bahwa karena orang itu sangar. Saya punya temen yang kumisnya lebat, ya matanya kalau ngelihat orang tuh gini. Sayangnya beberapa waktu yang lalu dia meninggal, udah meninggal, kasihan banget, Hmm. sakit. Pokoknya sangar banget. Nah, Hmm. tapi sebenarnya orangnya baik banget, orangnya lembut banget, hatinya baik banget gitu loh. Jadi kita sebenarnya sama sekali nggak bisa melihat seseorang itu pelaku kekerasan atau orang yang pernah atau suka melakui dari penampakan fisik dia. Gitu. Bahkan mungkin kita sendiri sebenarnya pernah ngelukain orang lain. Karena nggak usah tangan, nggak cuma tangan aja do yang melukai, Tasya. Nggak cuma tangan, mulut kita juga bisa melukai orang lain, mata Ya. kita juga bisa melukai orang lain. Tahu nggak salah satu luka zaman sekarang nih, zaman now nih, zaman pandemik nih, ibu jari. Iya betul. Tahu kenapa? Komentar netizen ya. Komentar netizen, hater-hater yang Iya. mengeluarkan kata-kata yang benar. Kadang gue pikir ya ampun Tuhan kok sampai gitu. Kadang kelihatannya rohani banget ya, tetapi sebenarnya maksudnya untuk nusuk orang lain. Terus untuk apa gitu loh Tuhan kasih nih jari-jari gitu. Betul, betul. Ya kan? Jadi kadang-kadang kita juga mungkin karena kalau di dunia maya itu kita tidak bisa bertatapan langsung ya dengan orang yang mau disakiti. Jadi itu akan kayaknya kita jadi lebih kasar gitu kalau mau ngomentarin orang tuh jadi lebih gampang. Ya kayak kita suka ngomongin orang kan agak nggak berani kalau di depannya. Jadi kita ngomongnya biasanya Betul, di betul. belakangnya. Ya yang kejadian Betul, di betul, dunia maya betul, seperti betul. itu kan ya. Karena kita nggak lihat ekspresi langsung orang yang menerima itu kan. Betul. Dan Uh, sementara itu banyak buat anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak yang juga anak usia sekolah yang udah mulai betul. menggunakan sosial media, mereka mengalami apa namanya mendapatkan pengalaman itu ya Bu ya. Betul, betul, betul. Karena walaupun mereka nggak ngelakuin itu, tetapi ketika mereka bermedia sosial, bermedsos, kan ada komen-komen macam-macam kan. Netizen tuh Ya, kan macam-macam. Nah, ketika kita melihat itu aja, yang sangat memprihatinkan adalah lama-kelamaan kita atau orang yang suka melihat itu akan berpikir itu sesuatu yang biasa. Padahal itu hmm, sama sekali bukan sesuatu yang biasa. Pertama dia hmm, sudah melampaui etika, sama sekali nggak beretika, kasar, ya. betul. Dan kedua itu melukai gitu loh. Dan banyak yang nggak sadar bahwa itu melukai. Iya betul. Iya itu apa namanya kadang-kadang kita juga menemukan berita-berita di mana ada artis-artis, padahal nih mereka memang udah public figure ya, yang kita pikir mereka udah kebal nih dikata-katain atau dikomentarin gitu. Tapi mereka juga memutuskan untuk ada yang sampai mengakhiri hidupnya, yaitu ada artis Betul. Korea kalau nggak salah. Itu Hmm. karena nggak tahan di komen di Instagram gitu. Dikasih komen-komen yang sangat negatif tentang tubuhnya, jadi dia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri waktu itu beritanya ya. Jadi memang sangat bisa melukai. Itu tadi contohnya orang asing ya Bu ya, bisa juga melukai Nggak kita, usah, tapi juga eh, satu contoh, contoh yang paling gampang. Anak-anak muda ya yang memakai medsos banyak banget dan melihat semua itu adalah generasi sekarang, adalah iya, millennials. Sementara orang tua mereka sama sekali nggak punya pengalaman itu, bahkan nggak punya account di media sosial. betul. Nah, yang membuat kemudian ada jarak adalah misalnya aku sendiri sempat.
nggak paham gitu. Ada klien yang ngomong, Ibu, kenapa sih aku kok di unfollow? Aku salah Oh apa iya. gitu. Dia nangis termehek-mehek karena di unfollow cukup banyak temennya. Jadi rupanya hatersnya itu kemudian nggak tahu gimana mengunfollow dia, teman-teman dia di sekolah juga. Dan itu sangat melukai dia. Mamanya Hmm. bilang, lu gitu aja kenapa sih lebay gitu. Terus saya Betul. bilang, Tasya itu bukan lebay, dia terluka karena merasa ditinggalkan teman. Kalau di dunia nyata aja nih, kita dimusuhin, ya, terus kita Betul. ditinggalin teman, gimana coba rasanya? Nah, seperti itu Mm-mm. yang dia rasakan. Jadi orang nggak sadar, Oke, beda jadi banget, memang emang beda banget. Ini beda-beda juga ya. sesuatu yang baru. Ha-ha. Ini juga sesuatu yang baru yang harus dipahami oleh para orang tua. Nggak tahu lagi nih 10 tahun Iya. dari sekarang seperti apa. Oke, Ibu Bunga tadi sedikit terputus, bisa diulang lagi Bu tadi? 10 tahun lagi gimana Ibu tadi? Sorry. Jadi nggak kebayang ya 10 tahun dari sekarang persoalan yang berhubungan dengan kebencian yang dinyatakan, Hmm. haters-hater yang memakai, nggak tahu mungkin caranya udah beda lagi, udah lain lagi gitu dan orang, aduh sorry ya, dimaki kita selama ini mengatakan kebun binatang menurut gua mah udah lebih dari kebun binatang Tasya. Iya, Jahat, betul ya. jahat banget, jahat banget. Dan berarti pengalaman tiap orang itu bisa berbeda-beda dan apa namanya respon dia juga bisa beda-beda ya. Jadi ada yang Beda. di unfollow aja rasanya terluka berat gitu, tapi ada Mm-mm. juga yang sampai dicaci maki juga nggak peduli gitu. Jadi Betul, memang ternyata betul. pengalaman orang beda-beda, apa namanya cara meresponnya juga beda-beda ya setiap orang terhadap luka. Nah itu kenapa Bu orang bisa beda-beda responnya? Ada yang kebal-kebal aja, tapi banyak juga yang rapuh kayaknya. Kenapa? Karena ini berhubungan sedikit banyak dengan pola asuh dan kepribadian seseorang. Orang Hmm. itu kan dari kecil dididik, diasuh oleh keluarganya. Ada anak yang sangat dilindungi, sangat diproteksi. Ya, Iya jangan sampai betul. dia nangis, jangan sampai dia terluka. Kalau dia jatuh, orang lain yang disalahin atau meja yang disalahin. Nggak pernah anak itu belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan sendiri, mulai dari kecil. Sehingga dia Hmm. mulai menyalahkan orang lain untuk sesuatu yang terjadi atas dirinya. Tetapi ada orang, ada anak-anak yang dari kecil bertumbuh besar, ngadapin semuanya, jatuh masuk di got, jatuh dari sepeda, mamanya bilang, ya mama kan udah bilang, kamu hati-hati. Jatuh ya udah, urus sendiri kakimu. Artinya selagi nggak terlalu fatal lah. Membuat seseorang belajar bertanggung jawab untuk diri sendiri dan merasakan ada banyak hal sebenarnya akan membuat orang itu bertumbuh dan menjadi tough. Nah, sebenarnya Hmm. apa ya, ketangguhan itu bisa dipelajari. Dan ketangguhan itu, resiliensi itu bisa dimiliki oleh semua orang. Hanya saja dia harus dipelajari, dia harus dibiasakan dalam hidup seseorang sehingga kalau ada sesuatu belum-belum ada yang udah langsung keok gitu, tetapi ada yang dihantam kayak gimana juga dia kayak bola deh. Dibanting gimana juga dia Hmm. balik lagi dibanting. Tapi ada yang bolanya kayaknya melempem gitu loh. Dibanting sekali habis gitu kan. Ya, tapi ada yang Hmm. dilempar ke bawah dia balik lagi, dia lempar ke bawah balik lagi. Betul Nah, betul. anak-anak Jadi seperti itu, orang-orang seperti itu yang sebenarnya harus kita miliki dan harus ada di dunia masa kini. oke, jadi itu jadi pertimbangan penting orang tua sekarang ya, Bu ya. Jadi Betul, betul, bagaimana membangun ketangguhan tadi supaya betul. ketika nanti sebenarnya kayak kalau dipikir-pikir ya luka ini kita nggak bisa, misalnya kalau anak tuh kita nggak mungkin kasih apa namanya bubble wrap semuanya, terus kita bungkus plastik supaya nggak kena sesuatu yang sehingga melukai dia kan ya, Bu ya. Nggak Jadi bisa, nggak bisa. Di nggak rumah bisa. mungkin dia akan terlindungi. Tetapi begitu Hmm. dia mulai masuk sekolah, dia mulai punya teman-teman, dia mulai main ke tetangga, dia mulai mengenal dunia yang lebih luas, dunia luar nggak sama dengan dunianya yang kecil di rumah. Gitu. Betul betul. Dan sebenarnya
lagi-lagi nggak usah jauh-jauh keluar rumah, lukanya itu bisa jadi dari dalam rumah sendiri. Betul, betul. Jadi memang bisa ada dimanapun dia berada. Jadi memang ketangguhan tadi sudah wajib hukumnya untuk apa namanya ditanamkan buat anak-anak kita ya Bu ya. Yap. Oke. Nah, dari tadi kita udah banyak bahas nih tentang kekerasan. Mungkin ada teman-teman yang di sini mau bertanya atau mau curhat juga boleh. Kita adalah tempat yang aman kalau ingin bercerita sesuatu. Jadi kalau misalnya mau bertanya, boleh ketik di komen. Kita akan coba bantu untuk bisa menjawab pertanyaannya. Kalau yang di Zoom, kalau ingin bertanya, mungkin bisa ketik di chat. Nanti akan kita coba jawab pertanyaannya. Jadi silahkan yang ingin bertanya, kita beri waktu sekarang. Nah, sambil nunggu masih ada yang mungkin menuliskan pertanyaannya, Bu. Ada nggak Bu, apa namanya kasus yang pernah Ibu bantu dampingi yang sebenarnya apa namanya mungkin kesannya tuh luka-luka yang sepele tapi itu sangat berdampak di masa dewasanya atau di masa yang lebih jauh lagi gitu dari saat ini gitu. Ada nggak Bu kasus-kasus yang seperti itu? Wait, ada banyak banget kasus ya. Sesuatu yang terjadi pada masa kanak-kanak yang baru berdampak. Gue harus mikir nih dari sekian banyak kasus. Uh, Tapi emang rata-rata begitu Bu. Jadi misalnya di masa apa anak-anak itu bisa saja muncul lagi kasus apa namanya responnya baru keluar di masa dewasa itu mungkin terjadi ya ya, Bu. karena traumanya trauma yang tertunda. Jadi Hmm. lukanya itu baru nongol. Oke, pernah. Ada seorang ibu yang datang ke gua tuh umurnya waktu itu udah 40-an ya, 47 something gitu loh. Mhm. Nah, kebetulan ketika itu ada kerusuhan di wilayah dia. Nah, kelihatannya kerusuhan itu jadi trigger, jadi pemicu bangunnya trauma masa kecil. Apa trauma masa kecil dia? Waktu dia kecil, waktu SD baru kelas 1, kelas 2 gitu, dia selalu dibully. Jadi kebayang ya, bullying itu udah dari Hmm. zaman dulu udah ada. Bekal dia di tempat makanannya itu kalau nggak salah dia cerita jagung ya, jagung rebus gitu. Nah, kalau orang hanya berpikir cuman jagung rebus, tapi untuk dia itu adalah segalanya gitu loh. Sampai di sekolah dia selalu saking terlukanya dia sebenarnya ya, dia baru di pagar sekolah aja itu lututnya udah gemeteran. Kenapa? Karena dia akan ketemu dengan satu teman yang akan ngomong gitu. Terus langsung nagih, sini, sini. Minta, minta. Apa yang diminta? Tempat makanannya dia. Hmm. Dan dia tidak pernah berani untuk ngomong ke kakak-kakaknya dan ke ibunya, ke orang tuanya. Kenapa? Karena diancam. Kenapa dia begitu takut? Karena temennya ini bukan cuma satu orang. Mereka ngegeng gitu loh. Jadi si pembuli Oh, ini punya pengikut banyak banget. betul Itu yang betul. pertama. Yang kedua, bapaknya, jadi mereka bersaudara 6 atau 7 orang. Kalau lagi marah gitu ya, marah sama kakak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, katakanlah udah mulai. Nah, sampai di ujung nih, dia lagi siap-siap, kalau gue nih bakal diapain, kalau gue bakal diapain. Tapi biasanya di anak yang menjelang terakhir, kemarahannya ayahnya itu juga, bapaknya itu juga udah mulai surut. Gitu. Jadi marahnya digilir ya Bu ya. Marahnya digilir, jadi dia nunggu-nunggu, ini gue bakal diapain nih, gue bakal. Iya Kebayang iya nggak iya. sih? Setiap orang tua Kecemasannya marah, ya. terus kita harus nyiapin diri ya, siapin mental ya, bakal habis ini bakal Betul. gue, habis ini bakal gue habis. Selalu was-was, selalu jadi anak-anak yang menjaga mulut, menjaga tindakan, jangan sampai anytime jadi pemicu untuk membuat bapaknya marah. Kebayang itu baru muncul Hmm. pada usia 47 tahun dan itu terjadi kurang lebih usia 3,5. Mulai dari dia mulai memorinya mundur dari umur 3,5 tahun dia ingat itu. Jadi luar biasa ya dampaknya. Memorinya itu sangat membekas, terutama pada anak-anak ya dia sangat membekas karena ada emosi negatifnya tadi ya Bu ya yang dia alami. Oke, Nah, jadi inilah Tasya, ini Tasya yang kita sebut orang dewasa
ya, orang dewasa yang inner child-nya, kanak-kanak dalam dirinya masih terluka, belum disembuhkan. Oke, dan itu sebenarnya secara tampak muka nggak kelihatan ya Bu ya. Mungkin dia bisa happy, dia bisa jadi seseorang yang selalu Exactly. tersenyum gitu ya. Tapi Oke, dalamnya terluka. wah menarik nih. Itu sebenarnya nanti saya mau tanya gimana caranya Ibu waktu itu mendampingi, tapi nanti ya di akhir ya kita coba apa namanya bahas. Karena ada pertanyaan nih Bu. Jadi ada pertanyaan dari Deviana, bagaimana mencegah kekerasan itu terjadi? Minimal gimana nih caranya memberi bekal untuk anak dan remaja? Tadi Ibu udah bahas sedikit tentang resiliensi ya Bu ya. Nah, mungkin ada yang tipsnya Ibu gimana caranya untuk membekali remaja dan anak. Nah, sebenarnya bersamaan dengan membekali remaja dan anak, sebenarnya orang tua yang harus diajak juga untuk mulai berpikir. Gue percaya, Tasya ya, sebenarnya nggak ada orang tua yang mau melukai anaknya. Tapi dia nggak sadar bahwa cara yang dia pakai mendidik anaknya itu melukai. Kenapa? Karena cara yang dipakai oleh generasi atas dia, orang tuanya dia untuk ngedidik dia, seperti itu. Untuk dia itu berhasil. Untuk dia, walaupun mungkin ada luka, itu berhasil. Tetapi untuk anaknya itu nggak bisa berhasil gitu loh. Nah, jadi harus bersamaan. Nah, gue masih ingat ada seorang anak kecil dulu pernah. Bapaknya kebetulan dosen. Bapaknya sudah ambil sendal nih. Sudah ambil sendal nih. Udah mau marah, udah mau siap nih pantatnya. Terus dia bilang sama, kebetulan nih orang Jawa. Dia bilang sama papanya, sik papi katanya. Sik, sebentar papi. Kalau papi pukul aku pakai sendal ini, ya paling banter pantatku merah. Tapi bisa juga sendalnya rusak, papi nggak punya sendal lagi. Atau hatiku bisa jadi terluka banget dan papi nggak pernah tahu dan papi nggak pernah bisa sembuhin. Nggak tahu anak itu dapat itu dari mana gitu. Sejenak papinya itu ya terdiam dan nggak bisa ngapa-ngapain. Antara mau ketawa bilang sendalnya, sebentar papi, pas sendalnya rusak, tapi habis itu dia juga tersadar gitu loh. Jadi sebenarnya ketika anak-anak atau remaja menghadapi orang tua yang marah, mereka juga dengan tenang harus membantu kalau memang mereka tidak salah. Tetapi ketika memang mereka melakukan sesuatu yang salah, berikan penjelasan kepada orang tua. Nah, repotnya kadang komunikasi dengan orang tua yang sedang marah kan nggak bisa tuh saat itu juga. Betul. Tunggu dulu, orang tuanya reda dulu, baru diajak ngomong. Paling tidak, nah hal seperti ini, komunikasi seperti ini di zaman gua nggak ada. Walaupun kita bilang, ya ma, tapi aku diem. Pokoknya mama benar. Pokoknya ibu benar. Pokoknya orang tua benar. Nah, jadi harus ada cara untuk mengkomunikasikan segala sesuatu. Gitu. Oke, jadi orang tua juga Kalau kita sadar bahwa lukanya itu, akibatnya itu nggak terlukiskan gitu ya. betul betul. Jadi orang tuanya juga perlu mengelola emosi ya Ibu ya. Jadi Benar. jangan terbawa emosi ketika misalnya menghadapi anak yang mungkin membuat orang tuanya jadi marah gitu ya. Betul, betul. Mungkin meredakan emosinya terlebih dahulu, terus kayak mencoba melihat situasi dengan lebih jelas. Mungkin anak itu tidak mampu melakukan hal yang kita inginkan, misalnya gitu ya Bu ya. Baru kita memberikan penjelasan mengapa kita tidak suka dia melakukan hal itu. Itu Dan sebenarnya kalau PR juga kita tuh buat saya. dan kalau kita jadi orang ketiga, artinya pengamat dari luar yang melihat itu, kita juga tetap harus menanamkan kepada anak atau remaja yang kita dampingi. Lalu kita katakan, Dek, kamu harus tahu ya, cara seperti itu bukan cara yang baik, gitu loh. Walaupun itu yang lakuin orang tuanya. Kenapa? Supaya anak ini tidak belajar dan bertumbuh menjadi orang dewasa, lalu nanti jadi orang tua yang kemudian ngelakuin lagi karena dia pikir, gue juga dulu digituin, kok gue baik-baik aja misalnya. Gue jadi orang juga gitu kan. Ya betul ya. Jadi anak-anak perlu juga diingatkan bahwa hal itu bukan hal yang baik untuk dilakukan seperti itu ya Bu ya.
Oke, ini mulai banyak pertanyaan nih Bu. Jadi kita coba, Betul. ada pertanyaan, oh ada dari Ibu Frida. Bagaimana menyembuhkan luka atau trauma masa kecil? Jadi gimana Bu, menurut Ibu cara menyembuhkan luka ini? Yang pertama, orang yang luka itu usianya berapa? Hmm. Karena pasti kita akan berbeda penanganannya ketika kita menangani anak kecil atau penanganan ketika kita menangani yang sudah remaja atau kita menangani yang sudah lebih dewasa lagi. Jadi penanganannya harus disesuaikan dengan usia mereka gitu. Nah, tetapi yang sangat Hmm. penting adalah juga bagaimana dari awal penanganan kita perlu memberi pengertian kepada korban, kepada orang yang mengalami itu bahwa karena ini sesuatu yang bertumpuk terjadi dan sangat melukai dan itu di masa lalu, ini juga nggak bisa hanya sekali bertemu gitu karena ada banyak sekali orang-orang atau korban yang berpikir udah deh pokoknya kalau pergi cari terapi atau bantuan atau konseling cukup sekali dua kali pasti beres gitu. Nggak juga. Jadi ada hal-hal yang perlu kita jelaskan kepada korban dari awal kita sepakati dengan baik supaya proses pemulihannya bisa berjalan dengan baik. Dan ada begitu banyak metode yang bisa dipakai untuk menolong korban sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Jadi memang tergantung kebutuhan dan kondisi anaknya juga ya Ibu ya. Betul, Tapi betul. mungkin yang paling penting juga adalah ketika kita mulai mencari bantuan. Jadi kadang-kadang kan orang-orang juga berusaha menyembuhkan sendiri, tapi seringkali dia tidak apa namanya tidak tidak punya keberanian untuk mencari bantuan dari luar, mulai dari orang-orang terdekatnya, lalu juga mungkin ada bantuan profesional dari konselor, dari psikolog gitu. Jadi untuk keluar mencari bantuan, meminta pertolongan ini juga penting ya Ibu ya. Jadi itu langkah yang besar gitu. Banyak yang berpikir bahwa itu dosa dan itu mempermalukan keluarga, Membuka aib gitu ya Bu. membuka aib. Nah, sekarang gue mau nanya, dokter, ya, siapa yang membuat mereka jadi dokter? Kalau kita mau ngomong secara rohani, ya, siapa yang membuat mereka menjadi dokter? Talenta itu dari mana? Psikolog, konselor, terapis, yang lain itu juga adalah orang-orang yang dilatih sudah punya jam terbang untuk mampu melakukan hal itu. Orang nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir dicap gila atau hilang ingatan karena sebenarnya stres saja itu udah gangguan jiwa loh. Kita nggak harus tunggu sampai udah psikotik dulu, udah benar-benar hilang ingatan dan harus masuk di perawatan rumah sakit jiwa baru disebut gangguan jiwa. Enggak. Dari awal masih stres aja itu udah gangguan jiwa. Jadi bagaimana menjaga supaya jiwa kita, supaya mental kita tetap sehat, itu sangat penting. Itu sangat penting. Oke, nah misalnya nih Bu, di tempat-tempat yang tidak ada psikolog atau konselor, mungkin nggak orang-orang yang dilatih gitu Bu untuk menjadi pendamping orang-orang yang mengalami kekerasan? Itu mungkin nggak Bu kayak gitu? Ada orang-orang awam yang tidak memiliki background psikologi misalnya. Bisa, bisa. Artinya gini, ada tahapan di mana seorang pendamping harus tahu bahwa ini gue masih bisa lakuin. Tetapi Hmm. ada kondisi di mana oh enggak, ini udah terlalu dalam nih lukanya, ini udah harus di-refer. Di seluruh Indonesia rasanya sih di ibu kota provinsi masih ada psikolog walaupun satu dua gitu ya. Nah, tetapi Sobat Peduli bekerja sama dengan beberapa lembaga anak di berbagai tempat di Indonesia mulai dari Medan sampai Papua itu pernah melatih orang-orang, pernah melatih pendamping-pendamping, kader-kader di masyarakat yang melakukan pendampingan-pendampingan termasuk korban kekerasan. Dan sebenarnya mereka bisa, hanya memang harus ada kesabaran, harus ada komitmen, jangan cuma dilatih lalu habis itu ilmunya nggak diapa-apain. Dan harus ada jam terbang, harus ada praktek yang kemudian disupervisi lagi sehingga peningkatan keterampilan dan kemampuan mereka itu bisa dievaluasi dengan baik. Nah, hanya dengan begitu kita berharap bahwa orang tidak selalu harus mengandalkan psikolog yang hanya ada di kota-kota besar.
Nah, Hmm. baru-baru ini ada yang akhirnya ke psikiater. Padahal itu kan berbeda ya, psikiater memberikan obat, melakukan diagnosa, padahal seharusnya anak itu karena dia kebetulan korban kekerasan seksual mestinya dibawa oke, lukanya luka di genitalnya itu diobati, tetapi mentalnya, jiwanya mestinya dibawa ke psikolog, bukan ke psikiater. Ya betul. Bu, terkait dengan kasus yang tadi anak usia 4 tahun itu Bu yang baru muncul di usia 47 tahun Mm-mm. kasusnya baru kelihatan. Nah, itu apa yang Ibu lakukan waktu itu pendampingannya apa apa yang dilakukan sehingga dia bisa pulih gitu Bu, sehingga dia bisa tidak mengalami luka lagi. Eh, ada konseling yang panjang sekali. Dan Mhm. kebetulan saya bisa melakukan EMDR, jadi saya lakukan itu untuk dia. Dan memang butuh waktu yang cukup lama, beberapa bulan, bahkan secara berkala saya biasa cek lagi gitu ya. Kalau dan dia sendiri kalau ada timbul gangguan, dia akan konsultasi, bisa juga by phone gitu. Karena Hmm. lukanya ibaratnya sudah ada masa yang begitu lama dan itu sudah menjadi berlapis, lalu itu baru muncul ketika usianya sudah dewasa, bahkan sebenarnya sudah tua banget. Jadi butuh waktu yang lama, Oke, jadi butuh proses ya Bu ya, tidak butuh hanya proses. satu dua Nggak kali bisa, pertemuan nggak gitu bisa, juga ya. nggak bisa, nggak bisa. Oke, nah Ada yang kalau ini ada menarik, yang Tasya, ada yang Mhm. menarik. Dan mungkin kita semua perlu sadar ya betapa pentingnya di hidup ini kita alamin semuanya, nggak cuma yang happy aja. Atau nggak Hmm. hanya yang sedih aja, harus balance Hmm. lah. Kita harus pernah tahu gimana sih rasanya jadi sedih banget, kita harus tahu gimana jadi happy banget. Jadi pernah ada seorang nenek umur 70 tahun yang sepanjang hidupnya dia adalah seorang individu yang emosinya aman, terjaga gitu loh. Orang Hmm. tuanya baik banget, lalu kemudian semuanya dia menjadi dewasa baik banget, masuk dalam pernikahan semua baik, suaminya juga dia dapat suami yang sangat baik, dan ketika nggak tahu kenapa ada penyakit, lalu suaminya tiba-tiba mendadak meninggal gitu, itu pukulan yang luar biasa buat dia. Itu Hmm. sekejap merubah hidupnya, totally jadi apa ya, rusak banget, terluka banget, broken banget, ibarat ibarat gelas gitu ya kalau jatuh berkeping-keping gitu kayak gitu deh. Jadi Hmm. penting juga dalam hidup ini semuanya seimbang. Oke, jadi memberikan kesempatan untuk misalnya anak kita juga mengalami luka-luka itu juga adalah hal yang baik ya Bu berarti ya. Iya, tapi luka yang seperti apa dulu gitu loh. Betul, betul, betul. Jadi kita harus juga balance antara jangan cuman happy-happy aja dengan anak kita, jangan cuman pengalaman-pengalaman yang sangat positif saja, tapi mungkin juga memberikan kesempatan mereka apa namanya mengelola pengalaman-pengalaman negatif yang mereka hadapi begitu ya Bu ya. Oke. Mengelola kemarahan dan terutama ekspresi emosi yang negatif. Betul Nah, betul. salah satu yang nggak tahu ya, aku merasa kurang di budaya kita adalah kita tidak pernah diberi ruang untuk mengekspresikan atau untuk apalagi mengemukakan aku marah sama kamu karena, atau mama aku kecewa sama mama karena, atau papa aku kecewa banget sama papa karena apa gitu loh. Sehingga semuanya Hmm. numpuk 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 di sini dan akhirnya satu kali jeder gitu, atau ya kita cari cara kita sendiri untuk menenangkan hati itu. Betul betul. Ya jadi memang apa namanya anak-anak juga diminta diajarkan gitu ya Bu ya untuk bisa mengkomunikasikan perasaannya gitu ya, mengekspresikan perasaannya dengan positif, dengan benar, dengan dibicarakan gitu ya Bu ya. Kita juga Oke. mungkin juga orang tua juga belajar melakukan itu juga dulu pertama-tama ya Bu. Jadi misalnya saya marah gitu sama anak saya, ibu marah ya sama kamu karena seperti Betul, ini gitu. betul, Itu juga betul, sebenarnya bukan hal yang awkward yang nggak perlu kita betul, lakukan ya Bu ya. betul, Itu betul. membantu anak. Oke, sebenarnya ini
udah waktu kita tuh udah 45 menit loh Bu, nggak berasa ya kita udah ngobrol-ngobrol 45 menit. Masih ada pertanyaan Dan lagi nggak, Tas? sebenarnya masih banyak Bu pertanyaannya. Jadi kita itu sebenarnya sekarang nih ya buat viewers yang lagi lihat, kita tuh lagi ada bantu orang teman-teman kita juga yang mungkin tidak memiliki account Instagram, jadi ada di Zoom juga. Jadi hai juga untuk teman-teman yang ada di Zoom. Nah nanti kita akan bantu jawab pertanyaan ya. Di sini juga ada pertanyaannya Bu nanti dari Zoom di Zoom. Nah karena di Instagram live ini agak terbatas waktunya, kita mau sampein dulu nih buat teman-teman. Tadi ada juga nih sekalian nih ada yang menanggapi dengar-dengar ada webinar ya. Nah, bener banget. Ini kita mau kasih tahu juga nih, kita bakal ada webinar yang tidak berbayar ya, jadi gratis. Semua bisa ikut, terutama buat mereka yang berprofesi sebagai pendamping kekerasan ya Bu ya. Itu siapa aja Bu biasanya? Apakah harus konselor atau psikolog? Atau siapa, Bu? No. Oke, pertama memang pendamping-pendamping yang ada di masyarakat, bisa pendamping anak, bisa kader-kader perlindungan anak, bisa orang-orang yang memang pemerhati-pemerhati yang memang punya passion, punya concern, punya kepedulian terhadap kasus-kasus kekerasan. Yang kedua bisa guru, apabila masuk dalam ranah religius, orang-orang yang aktif membina remaja, membina anak. Siapa lagi ya? Sebenarnya orang-orang yang punya hati untuk mengobati luka. Oke, jadi buat mereka yang baru mau menjadi pendamping kekerasan, pendamping orang-orang yang mengalami kekerasan juga bisa ya Bu ya? Bisa, kenapa? Karena ini kesempatan untuk belajar sebenarnya ya, apa sih yang terjadi gitu. Karena terus terang tantangan kita besar sekali, terutama dalam masa pandemi ini, dan kita tahu ini tidak akan segera berakhir. Ini masih akan berkepanjangan, berapa lama kita belum tahu, tetapi yang harus dan dapat kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan yang akan muncul selama masa pandemi ini. Belum berakhir. Iya, jadi ini juga webinarnya ini benar-benar ini nih agak spesifik di masa pandemi nih. Kita akan mengadakan webinar dengan tema pendampingan kasus kekerasan di tengah pandemi. Jadi ini beda ya dengan kekerasan pada umumnya. Dan kita akan bahas nanti dinamikanya, bagaimana pergumulan para pendamping, karena nanti akan ada ini juga ya Bu, kesaksian atau testimoni dari mereka yang sudah turun langsung, selain Ibu Bunga tentunya sebagai narasumber, mereka yang sudah turun langsung menjadi relawan, menjadi pendamping anak, seperti itu ya Bu, yang mungkin saat ini pengalamannya kita juga pengen tahu nih di masa pandemi bagaimana mereka mendampingi orang-orang yang mengalami kekerasan atau anak-anak yang mengalami kekerasan. Jadi aku ajak semua viewers kita hari ini untuk bisa daftar ya, nanti boleh lihat di Instagramnya Sobat Peduli, di bio-nya itu ada link untuk pendaftaran. Jadi nanti diklik aja, masukin formulirnya dulu, nanti akan kita undang untuk masuk ke dalam sebuah WhatsApp group yang dimana nanti di situ akan kita berikan link Zoom-nya. Jadi nanti Zoom meetingsnya akan diberikan H-1, jadi join karena nanti akan ada siapa? Ada Ibu Bunga lagi, ada narasumber kita hari ini, ada Ibu Bunga Kamasukobong, beliau adalah konsultan pendamping pelaksana harian Sobat Peduli, juga ada nanti moderatornya ada namanya Mas Nathanael Sumampo. Jadi Mas Nathanael ini adalah seorang psikolog, juga dia sedang menempuh pendidikan S3 psikologi forensiknya di Maastricht University di Belanda. Nanti juga ada testimoni seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada Ibu Erlin Istilka, beliau merupakan tim relawan untuk kemanusiaan Flores dari Truk F Momere. Lalu juga ada Ibu Mary R. Kumayas dari Pusat Pengembangan Anak PPA ID 248 Minahasa ya, saya ini orang Manado tapi saya nggak bisa nyebutin ya Bu. Ton Begesan. Itu dia. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya kalau kita juga ingin mau berkontribusi, ingin punya kontribusi positif yang bisa mendampingi orang-orang yang mengalami kekerasan. Mungkin ada di sekitar kita ya Bu. Jadi kita nggak perlu mikirnya mendampingi orang yang jauh di sana. Betul. Jadi jangan lupa daftar ya. Nggak berbayar kok, tapi kalau mau kasih donasi untuk keberlangsungan kegiatan Sobat Peduli, kita sangat terbuka. Ada nomor rekeningnya yang bisa dilihat nanti.
Oke, saya lihat jam dulu Bu. Ini sekarang kita masih punya waktu kurang lebih 10 9 minutes to menit go. lagi ya. 9 Oke, menit kita lagi. boleh lihat pertanyaan. Ada yang membantu kita memberikan link pendaftaran. Terima kasih Kakak. Itu ada link pendaftarannya, bisa dilihat bit.ly webinar 1 Sobat Peduli. Tolong diperhatikan huruf besarnya ya, karena itu akan mempengaruhi linknya. Nah, sekarang kita mau lihat pertanyaannya lagi, Bu. Ini ada pertanyaan lagi. Nih, dari 3_DDD. Sebaiknya kemana membawa orang dewasa atau lansia yang bermasalah dalam emosi? Ini mengganggu sekali dalam kehidupan berkeluarga. Gimana nih, Bu? Lansia yang bermasalah dalam emosi. Lansia yang bermasalah dalam emosi, sebaiknya yang pertama bukan ke psikiater, tetapi coba ke psikolog dulu. Nah, saya sangat berharap bahwa ini terjadi di kota yang cukup besar ya, artinya walaupun mungkin bukan di ibu kota provinsi, tetapi masih di kota yang cukup besar. Ini repotnya memang, dan kalau ini masih terjadi di Jawa, mungkin masih bisa lebih baik. Nah, tetapi seharusnya ada konselor-konselor, ada orang-orang yang pernah dilatih. Mungkin Mbak atau Ibu yang mengajukan pertanyaan ini bisa chat Tasya atau saya setelah ini, nanti kami coba bantu untuk menemukan kemana Ibu ini bisa lansia ini bisa dibawa untuk ditolong, karena memang ada kondisi-kondisi emosional lansia yang harus sangat dipahami dalam rentang kehidupan mereka, apalagi dalam masa di mana kita semua ibaratnya dikurung gitu ya, terbatas banget, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu teman, jangan kita berpikir bahwa cuma anak-anak aja yang udah ngebet banget pengen ketemu teman-teman mereka, tapi lansia-lansia juga udah ngebet banget pengen ketemu teman-teman. Nah, nggak tahu, sampai sekarang baru 1-2 webinar yang saya tahu memberikan perhatian untuk lansia. Itu juga mungkin harus kita pikirkan Ya, bagaimana betul. Justru memberikan lansia space, ini memberikan ruang. lebih terbatas Bu ruang geraknya saat ini Betul, kan, di betul, mana-mana nggak boleh betul. masuk mall, nggak boleh masuk ke rumah Dan terutama ibadah. karena mereka adalah orang-orang yang sangat berisiko, yang sangat Ya, rentan untuk penyakit ini. Jadi benar-benar stressful banget untuk mereka. ya. Nah, salah satu layanan Sobat Peduli juga kita menerima ini ya Bu ya, konseling ya Bu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada dari viewer kita yang ingin mendapatkan layanan tersebut, boleh tinggalkan apa namanya pesannya di Instagram kita. Jadi direct message di Instagram kita, nanti kita bisa bantu salurkan ke konselor yang akan membantu gitu. Jadi Sobat Peduli mungkin bisa berkontribusi untuk menghadapi atau membantu menangani kasus yang Betul, dihadapi. Kayak betul. gitu ya Ibu ya. Nah, Iya. terus sebenarnya masih banyak ini Ibu, cuman aku takut waktunya nggak cukup. Oke, kita punya 5 menit terakhir. Ini ada satu pertanyaan, kita pindah ke Zoom ya Ibu. Ada pertanyaan di Oke. Zoom. Jadi ini agak panjang nih. Saat ini semakin banyak kasus kekerasan antar teman. 2 hari lalu ada 9 siswi di Solo membuli temannya. Ini gejala apa ya? Bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk tangguh, tapi juga lembut di hati. Tadi kita udah bahas sedikit ya tentang Betul, ketangguhan ya. betul, betul. Nah, mungkin ini lebih ke yang ini nih Bu. Ada seorang adik rohani yang mengalami kekerasan baik secara psikis dan fisik selama bertahun-tahun nih oleh ibu kandungnya. Saya sangat concern dengan kesehatan psikisnya. Wah, ibunya nih kayaknya pendamping kekerasan nih. Meski saat ini belum kelihatan bahwa dia mengalami trauma. Bagaimana nih cara menolongnya, Bu? Oke. Nah, satu hal tentang kita sebagai orang Indonesia, sekali lagi, kita harus bisa mengatakan kepada seseorang dan kita harus menolong, mungkin sedikit lebih asertif ya, untuk mengatakan bahwa aku lihat lo di mata kamu, aku lihat lo di ekspresi kamu, kayaknya ada sesuatu deh. Kamu mau nggak ngobrol, kamu mau nggak bicara. Dan kita jelaskan bahwa itu bisa mempengaruhi kualitas hidup dia selanjutnya kalau dia tidak ditolong. Kenapa? Karena biasanya orang segitunya menjadi tertutup dan nggak menyadari bahwa apa yang dia tutupi itu bisa jadi semacam bom waktu bagi dirinya sendiri.
Nah, karena itu sebenarnya kita harus kadang agak lebih direktif untuk mengatakan ibarat orang jangan sampai dia jatuh ke dalam jurang dulu, tapi ulurin deh, kamu ambil deh, kamu pegang deh tangan gua nih, tanganku ini nanti aku tarik kita sama-sama, kamu nggak boleh sampai jatuh masuk ke jurang gitu loh. Jangan sampai jatuh masuk ke jurang. Gitu. Oke, Jadi seperti itu memang ya. harus jangan sampai tunggu ada sesuatu dulu, jangan sampai atau mungkin sesuatu itu masih terkubur, masih tertutup karena kita belum tahu. Jadi pendamping harus lebih aktif untuk menawarkan bantuan. Oke, jadi memang ada inisiatif dari si pendampingnya dulu ya, Bu Dari ya? si pendamping, nggak usah hanya dari pendamping. Kalau kita seorang teman, kalau kita merasa Ya. atau kita tahu mungkin ada sesuatu yang berubah pada teman kita, dia nggak biasanya seperti itu, dia mendadak jadi pendiam, atau kita tahu ada ibu-ibu di lingkungan RT, dia menjadi kurus kering, dia pokoknya ada sesuatu deh yang berubah. Please nggak usah nunggu sesuatu, langsung menawarkan langsung mengulurkan tangan gitu, mengulurkan tangan hati aku selalu bilangnya. Karena ada orang yang ya segitu malunya, segitu tertutupnya, nggak tahu harus harus reach out, harus kemana gitu untuk mencari bantuan. Dan mungkin dia tidak menyadari bahwa ada orang yang peduli sama Ya, dia ya, Bu ya. ya. Itu tadi Bahwa tugas dia kita bukan sebagai orang. bahwa dia bukan satu-satunya orang yang ngalamin yang seperti itu. Ya, Banyak banget betul. korban kekerasan yang ketika akhirnya tertolong, oh ternyata bukan cuma saya sendiri ya Bu, oh ternyata nggak cuma gua aja yang ngalamin ini, oh ternyata gitu. Jadi Oke. itu yang selalu aku bilang, keterbukaan seseorang itu sebenarnya jadi mata air atau sumber kekuatan buat orang lain untuk juga terbuka mencari bantuan. Oke, jadi itu tadi pentingnya juga kita sebenarnya tidak harus menunggu jadi pendamping kekerasan ya. Jadi Betul, kita betul. sebagai seorang teman, sebagai seorang mungkin sebagai seorang orang tua juga ya Bu, melihat ada Betul, perubahan betul, tertentu di anak, kita betul, peka dan betul, akhirnya kita betul. bisa melakukan sesuatu nanti di sana. Betul. Dan Oke. untuk yang Nah, bullying tadi di sekolah itu dari 9 siswa itu pasti ada komandannya. Cari komandannya. oh, Cari oke. siapa yang kepalanya, yang komandannya di situ. Lalu kemudian dekati dengan baik. Karena Oke, yang 8 orang itu biasanya hanya ikut-ikutan aja, atau ya memang mereka satu geng gitu. Dan ini bahaya banget. Ini bahaya banget. Bullying sangat berbahaya karena bisa mulai dari melakukan hal-hal yang sederhana kecil sampai sesuatu yang bisa berakibat cukup fatal. Saya pernah mengalami menolong anak, believe it or not, kelas 2 SD itu mengalami bullying yang luar biasa di sekolah. Hmm, Gitu. oke. Jadi memang ini Dan bullying anak nanti kita perempuan loh, ini anak perempuan loh. menarik Bu. Bullying nanti kita bisa bahas Kita kupas bisa tuntas bahas lagi nih. lagi. Kita bisa ya. Soalnya waktunya udah tinggal 1 menit lagi. Jadi, Oke. Okay. aduh nggak berasa banget nih ya ngomongin hal ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan sesuatu yang akhirnya membuat kita jadinya bisa peka terhadap lingkungan kita. Mungkin juga terhadap perasaan kita sendiri ya Bu. Mungkin kita juga mengalami luka.